Ketika cinta membawa petaka dalam keluarga. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Tenri dan seorang lelaki bernama Firman. Mereka berdua pergi kawin lari karena cinta mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka. Ketika Karaeng Caya atau ibu Tenri mengetuk-ngetuk pintu kamar Tenri dan memanggil-manggil Tenri, namun tak ada jawaban dan membuka pintu. Yang dilihat ibu Tenri adalah surat dari Tenri bahwa dia telah kawin lari atau silariang. Andi Aso pun ditelepon oleh Karaeng Tiro. Ia diminta untuk balik secepatnya ke Bira karena adiknya Tenri telah silariang bersama Firman dan ia harus balik secepat mungkin. Daeng Tiro mengatakan kepada seluruh yang ada di rumah, jangan pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun karena ini menyangkut harga diri keluarga. Tak lama Daeng Tiro memukul foto Tenri. Andi Aso pun mempersiapkan barang-barangnya dan Chandra, sahabat Andi Aso atau teman sekamar Andi Aso, menanyakan kenapa sangat buru-buru sekali untuk pulang, sedangkan ia masih mempersiapkan skripsinya. Namun Andi Aso tak menjawab apapun itu. Ketika di dalam perjalanan, Andi Aso ditelepon oleh pacarnya. Dia menanyakan kenapa tak memberitahu saya dan kenapa mendadak sekali pergi sedangkan kita harus mengerjakan skripsi secepat mungkin. Di sisi lain, Chandra yang mendapat telepon dari Tenri. Dia mengatakan kepada Tenri bahwa Andi Aso baru saja pergi ke Bira. Dan Tenri pun mengatakan kepada Chandra bahwa dia ingin bertemu dengan Chandra dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Chandra tanpa ada seorang pun yang tahu, dan itu harus dibicarakan sekarang, kata Tenri. Tak lama Chandra bertemu dengan Tenri dan Firman. Tenri mengatakan kepada Chandra bahwa dia telah silariang. Emosi Chandra tak terbendung, namun ia bisa menahan emosi tersebut. Tenri pun mengatakan dan menceritakan kepada Chandra apa yang terjadi sesungguhnya. Tenri menceritakan kepada Chandra bahwa ibunya Karaeng Caya tidak menyetujui hubungan mereka berdua, termasuk ayahnya yaitu Karaeng Tiro yang sangat tidak setuju kepada Tenri dan Firman karena hati Karaeng Tiro sangat batu, bagaikan ombak yang menerpa batu tersebut tidak akan hancur. Jalan satu-satunya pun diambil oleh Tenri dan Firman. Mereka berbuat yang tidak sesuai, yaitu silariang. Di dalam perjalanan, Andi Aso mengingatkan atau menghayal masa-masa kecilnya bersama Tenri dan Firman. Mereka berdua sangat akrab, bermain bersama dan bergembira bersama hingga terlelap dalam mimpi yang panjang. Andi Aso pun tersenyum. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Andi Aso pun tiba di Bira. Ia disambut oleh Limbo, anak angkat dari Karaeng Tiro, dan Andi Aso menanyakan keadaan ayahnya yang sangat mengkhawatirkan, kata Daeng Tiro. Karaeng Tiro pun memanggil Andi Aso.
Ia menceritakan kepada Andi Aso, yaitu kakak Tenri. Dia mengatakan bahwa Tenri bukanlah adiknya karena telah mempermalukan keluarga. Karangtiro pun mempersenjatai Andi Aso, yaitu keris keramat dari keluarga mereka yang diturunkan turun-temurun. Di sisi lain, pacar Andi Aso yang sedang membawa skripsinya, dan dosen tersebut mengatakan kepadanya bahwa Andi Aso harus bertemu. Setelah mendapatkan keris dari ayahnya, Andi Aso dan Daeng Limpo pergi ke rumah Bibi Firman. Andi Aso menanyakan keberadaan Firman, tapi Bibi Firman mengatakan bahwa dia tidak mengetahui Firman dia berada di mana. Daeng Limpo pun emosi dan mengatakan kepada bibir Firman bahwa ia telah menyembunyikan Firman dan telah menyuruh Firman untuk silariang bersama Tenri. Emosi mereka berdua tidak bisa terbendung hingga menimbulkan perpecahan yang cukup besar. Dan Bibi Firman pun mengatakan kepada Andi Aso untuk segera pergi dari rumahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka tidak tahu. Setelah menceritakan apa yang terjadi di rumah Firman tadi sore, Andi Aso meminta izin kepada ayahnya untuk balik ke Makassar mengerjakan skripsinya terlebih dahulu. Karangtiro yang mendengar ucapan Andi Aso, ia sangat marah kepada Andi Aso dan mengatakan skripsimu memang sangat penting, tetapi keluarga ini sangat lebih penting lagi karena Tenri telah mempermalukan kami berdua. Karena aib tersebutlah yang membuat kami sangat malu kepada warga sekitar. Tak lama Andi Aso bercerita dengan ibunya apa yang membuat ayah sehingga bisa marah terhadap keluarga Firman. Ibu Aso pun menceritakan kepada Andi Aso dahulu ayah Firman dan ayahnya sangat bersahabat sekali. Namun perpecahan terjadi ketika perusahaan mereka mengalami kerugian yang sangat besar dan ayah Firman menuduh ayah Aso kalau sedang menggelapkan dana, sehingga perpecahan terjadi dan menabrakkan mobilnya di pohon sehingga membuat ayah Andi Aso mengalami kebutaan. Setelah mendengar semua cerita yang diucapkan oleh ibunya, Andi Aso pun bergegas pergi ke Makassar untuk melanjutkan skripsinya sambil mencari-cari berita yang ada di sana guna untuk menemukan Tenri dan Firman. Setibanya di Makassar, Andi Aso pergi ke asrama tempat tinggal Firman. Namun yang dia dapatkan adalah Firman telah lama keluar dari asrama tersebut dan si pemilik asrama tidak mengetahui dia berada di mana. Ketika di kampus, pacar Andi Aso menanyakan kepada Chandra bahwa Andi Aso apakah sudah balik. Setelah mengetahui kalau Andi Aso telah balik, pacarnya pun emosi kepada Andi Aso dan ia meminta putus kepada Aso. Ketika pikiran lagi kacau, Andi Aso yang ingin mengejar namun ditahan oleh Daeng Limpo, dia mengatakan kalau Tenri telah ditemukan. Tenri yang mendapat kabar dari Chandra kalau Andi Aso akan pergi ke tempat kosnya, ia pun dengan cepat bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang Tenri, Andi Aso
dan Dang Limpo bergegas secepat mungkin pergi ke tempat kos Tenri. Namun pemilik kos mengatakan kalau Nyonya Tenri dan suaminya Firman telah berangkat sekitar setengah jam yang lalu. Berbekal informasi yang diceritakan kepada Bapak kos, Daeng Aso dan Dang Limpo pergi ke terminal mencari Tenri satu persatu mobil yang ada di terminal. Tenri dan Firman sangat was-was. Ia memperhatikan kiri kanan. Yang ditakutkan pun terjadi. Firman melihat Andiaso dan Dang Limpo sedang mencari mereka. Tenri dan Firman pun bersembunyi di bawah kursi mobil. Ia diselamatkan oleh ibu-ibu yang menggoda Andiaso dan Dang Limpo, sehingga pengalihan tersebut menyelamatkan mereka berdua dari pengejaran kakaknya. Setelah tiba di tempat kontrakan baru, Tenri yang kangen terhadap ayahnya ingin bertemu dan ingin meminta maaf kepada mereka berdua. Berselang waktu kemudian, Tenri pun melahirkan seorang bayi hasil hubungan dari Firman, dan bayi tersebut lahir selamat. Mendengar kabar kalau Tenri telah melahirkan, Chandra pun pergi ke rumah sakit, dan tanpa sepengetahuan Chandra, ia telah diikuti oleh Dang Limpo. Dang Limpo pun emosi. Chandra dihajar oleh Dang Limpo. Dia mengatakan kepada Andiaso bahwa sahabatnya ini adalah ular. Dia mengetahui keberadaan Tenri selama ini. Selang beberapa saat, Aso ditelepon kalau ayah tercintanya telah meninggal dunia, yang membuat hatinya terpukul sekali. Karaencaya atau Ibu Aso atau Ibu Tenri sangat-sangat terpukul atas kejadian tersebut. Suasana dalam rumah pun sangat sunyi. Tak lama Tenri dan Firman datang ke rumahnya. Semua masyarakat yang ada di tempat kedukaan memperhatikan mereka berdua. Mengetahui Tenri dan Firman datang, emosi Andiaso tak terbendung. Pikirannya, sahabatnya, dan perasaan yang dalam di depan matanya adik dan temannya sekaligus keponakannya. Ibu Firman meminta maaf kepada suaminya kalau mereka telah berbuat salah, dan memohon kepada mayat suaminya untuk memaafkan mereka berdua agar jalannya lurus sampai ke surga. Ibu Aso pun mengambil cucunya dari hubungan Tenri dan Firman dan memohon kepada Andiaso untuk memaafkan adiknya. Dia pun memperkenalkan kepada cucunya bahwa yang di depannya ini adalah kakeknya, Karaeng Tiro. Andiaso meminta maaf kepada Firman dan memeluknya. Begitu pula dengan Tenri, meminta maaf kepada ibunya dan memeluknya serta mencium ibunya. Ia pun memohon maaf. Pesan moral dari film tersebut, hormatilah kedua orang tuamu, dan orang tua harus menghormati keputusan anaknya.